Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jikalau sudah diminta oleh yang empunya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur dan bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran satu wujud dengan akal yang dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki akan sesama demi kebahagiaan diri sendiri, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki menyebabkan orang berbuat jahat, menimbulkan kesombongan, yang menyebabkan jatuh di lembah kenistaan, dan akhirnya menodai nama dan citranya. Nah, itulah yang terkandung di dalam Pupuh Dandang Gula, bait ke-42 sampai 43. Hidup di dunia ini bersifat baru. Artinya bukan hidup dari awal. Hidup yang terperangkap ruang dan waktu. Hidup di dunia ini merupakan kumpulan dari benda-benda hidup sesaat. Ketika kita berumur 7 tahun, praktis tak ada lagi sel-sel yang membentuk diri kita ketika bayi. Sel-sel yang menyusun daging, tulang, dan otot kita, ini adalah sel-sel baru. Nah, sel-sel otak yang digunakan untuk berpikir, mengalami keausan, mati, dan tumbuh lagi sel-sel yang baru. Hidup dilengkapi dengan panca indera. Panca indera hanyalah alat atau sarana bagi sang hidup. Tetapi panca indera ternyata bukan miliknya. Ia hanya barang pinjaman. Bila panca indera itu dicabut, maka tak kuasalah hidup kita menahannya. Betul-betul lemah hidup ini. Inilah hidup di alam kematian. Bila panca indera sudah dicabut, badan jasmani ini akan menjadi bangkai. Jasmani akan kembali ke tanah dan membusuk. Badan ini akan hancur. Dan bahkan ketika jadi mayat, badan ini disifati najis, kotor. Panca indera ternyata tak kuasa menahan hidupnya sendiri. Kita mengetahui bahwa penglihatan orang tua menjadi kabur. Pendengaran orang tua berkurang, penciuman pun jika terkena flu berkurang. Pengecapan pun tidak setajam waktu muda. Sensibilitas, kepekaan rasa jasmani semakin tua semakin hilang. Kehidupan panca indera ternyata dihadirkan untuk menyongsong kematian. Bagi Siti Jenar, panca indera tidak dapat dijadikan gandulan atau pedoman hidup. Oleh karena itu, dalam mencari kebenaran hidup, tidak bisa bergantung pada panca indera. Indera hanyalah alat. Ia tidak bisa menyimpulkan makna kehidupan. Nah, pandangan Syekh ini mendahului Immanuel Kant, seorang filsuf terbesar dalam sejarah filsafat barat modern. Kant berpendapat bahwa indera saja tidak cukup untuk mengetahui kebenaran. Indera memang menerima kesan-kesan dari objek yang tampak. Kesan-kesan yang dicerap ternyata bukan benda dalam dirinya sendiri, tetapi hanya fenomena atau penampakannya saja. Padahal, dalam hidup ini sering kita terlalu percaya pada indera. Sebelum diketahui bahwa bumi itu bulat, orang beranggapan bahwa bumi itu datar. Bumi itu datar adalah hasil kesimpulan dari indera. Dulu manusia beranggapan bahwa matahari mengelilingi bumi. Akhirnya dapat dibuktikan bahwa bumilah yang mengitari matahari. Ini semua timbul karena manusia berpedoman pada indera.
Indra terlalu lemah untuk bisa dipakai melihat kebenaran. Selain mata, praktis, kesan yang ditangkap oleh indra tergantung pada diri pribadi. Bila ada benda bulat, semua orang bisa mengatakan itu bulat. Tetapi bunyi ledakan betul-betul tergantung orang yang mencerapnya. Ada yang menyebutnya dor, tar, der, atau bang, dan lain-lain. Bunyi yang sama, tetapi berbeda penangkapannya. Kita berebut kebenaran dari hal yang sama. Padahal semua itu hasil subjektivitas diri kita berdasarkan kesan yang diterima indra. Lalu, apa gunanya indra? Jika indra tidak dapat digunakan sebagai pedoman hidup. Loh, indra kan cuma alat. Kalau kita hendak mencabut sesuatu dengan tang, tidak berarti tang itu yang bisa mencabutnya. Yang mencabut tetap kita. Tetapi, untuk bisa dengan mudah mencabutnya, kita gunakan tang. Jadi, bukan indra yang memberitahukan kebenaran kepada kita. Tetapi kita gunakan indra untuk menemukan kebenaran dalam kehidupan di dunia ini. Nah, indra jangan digunakan sebagai pedoman hidup. Nanti kita bisa tertipu. Seperti tertipunya nenek moyang kita ketika menyatakan bahwa bumi itu datar. Maka kita terbatas sehingga bumi tampak datar. Hampir semua orang tahu bahwa semakin tua, seseorang semakin turun daya tangkap indranya. Semua orang tahu bahwa kenyamanan hidup ini ada, karena ada indra. Orang dapat hidup gelisah juga karena indra. Penderitaan yang dialami manusia juga masuk melalui indra. Pintu masuknya kebahagiaan atau penderitaan adalah indra. Nah, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa jalan hidup itu tidak diketahui oleh indra. Meskipun indra itu alat untuk membantu manusia untuk tahu sesuatu. Tetapi kesan yang diterima indra tidak sebagaimana adanya. Langit tampak biru, padahal sebenarnya tak berwarna. Gunung kelihatan biru dengan garis batasnya yang lembut. Namun bila didekati, gunung adalah tanah yang membukit dan ditumbuhi pohon-pohon yang hijau. Bulan yang bundar hanya tampak bulat. Benda yang besar bila di kejauhan tampak kecil. Kapal terbang ketika terbang tinggi di angkasa tampak kecil seperti mainan saja. Nah, penglihatan salah satu dari indera kita ternyata tidak menyampaikan kesan apa adanya. Ada joke, lelucon tentang indera penglihatan. Sebagaimana kita ketahui, tukang arloji selalu menggunakan kaca pembesar bila sedang bekerja. Nah, dengan mata telanjang, tukang arloji mengalami kesulitan dalam bongkar pasang suku cadangnya. Untuk dapat melihat suku cadang yang kecil itu, dia pakai kaca pembesar. Nah, suatu hari, karena banyak orang yang pesan perbaikan arlojinya, si tukang itu tidak melepaskan pembesarnya. Nah, lantas si tukang hendak buang air kecil. Melihat itunya gede, terkejutlah ia. Lalu ia tertawa. Setelah sadar bahwa kaca pembesarnya masih menempel. Begitu pula bila kita dapat melihat kuman di lingkungan kita. Apa yang terjadi? Kita kemungkinan besar tidak bisa makan dan minum. Kuman yang menempel di piring atau yang jatuh di makanan akan terlihat. Kuman yang tertiup angin dan masuk rumah kita akan terlihat. Akhirnya, kita sendiri yang menderita. Kita sendiri yang kerepotan. Tuhan menyediakan indera yang tidak membebani pemakainya. Dalam kondisi normal, indera adalah alat yang terbaik bagi manusia.
untuk menangkap kesan yang ada pada benda-benda di sekeliling kita. Indra hanyalah alat. Namanya alat, tergantung pada orang yang menggunakannya. Tergantung pada keterampilan dan kecerdasan si pemakai. Tetapi, indra tidak memiliki pengetahuan asal. Ia tidak bisa memberikan penilaian. Ia tidak memiliki kecerdasan. Ia tidak bisa memilih atau memilah. Ia cuma mengirimkan kesan tanpa tahu benar salahnya. Ia mengirimkan kesan tanpa menyeleksi manfaat dan mudorotnya. Kesan yang tertangkap indra itulah yang dikirimkan ke pusat saraf. Jika ada bau lewat, hidunglah yang menangkap. Tetapi tanpa pengalaman, indra penciuman tidak bisa melaporkan bau yang terjadi. Meskipun telinga bisa menangkap suara, tetapi ia tak bisa melaporkan merdunya suara itu. Mata menangkap kesan yang ditimbulkan benda, tetapi ia tak bisa memberikan penilaian bagus tidaknya benda itu kepada orang yang punya mata itu. Lidah yang biasa mengecap rasa manis akan memberikan kesan rasa yang lebih pahit bila lidah itu mencerap rasa pahit. Orang yang tinggal di daerah tropis akan merasakan kedinginan luar biasa bila ia pergi ke Finlandia pada musim dingin. Bagi yang biasa makan nasi, masih terasa lapar bila belum makan nasi. Nah, disinilah kelemahan indra. Ia menangkap kesan yang muncul dari sesuatu, tetapi ia tak bisa melaporkan kualitas dan kuantitas kesan yang diterima itu. Ia cuma menyampaikan kesan yang ada. Nah, dengan mengetahui dan memahami karakter panca indera, maka kita dapat menggunakan panca indera untuk membantu upaya kita mencari jalan hidup, kebenaran. Tetapi kita tidak boleh percaya begitu saja apa yang ditangkap panca indera. Pernahkah kita melihat pohon yang daunnya melambai di malam hari? Nah, dan pernahkah kita menyangka pohon tersebut seperti orang yang melambai? Nah, disitulah biasanya panca indera. Karena itu, panca indera tak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Nah, jadi sampai di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.